Nah, soal Gibran ini kalau orang dulu menyebutnya sebagai mencuri start kampanye ya, dengan terus-menerus muncul di media maupun media sosial. Tapi ya, bersamaan itu publik disadarkan kok orang seperti ini jadi wapres ya. Makanya kan muncul sekali kalau di media muncul banyak ungkapan-ungkapan ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Ya, khusus terhadap Gibran, tentu publik memberi perhatian berlebih lagi kan. Karena dia adalah wakil resmi dari negara sebagai wakil presiden tuh. Lalu mungkin jurnalis asing memantau Indonesia, mulai membaca kapasitas dari Gibran. Tetapi sepertinya itu dianggap sebagai yang penting ada berita gitu kan. Mau bikin ngaco atau kata Ibu Mega aut-autan pun tidak ada soal di situ. Yang penting kamera ada terus. Jadi melekat di situ keinginan untuk tetap hadir di dalam perbincangan publik. Walaupun sebetulnya mungkin sekali beliau pun, Pak Gibran, tidak tahu, tidak ngerti bahwa dia itu lagi dibully sebetulnya. Yang penting ada laporan dari tim media dia bahwa oke, apa istilahnya itu, notifikasinya banyak sekali tuh, followers bertambah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana seorang presiden, seorang wakil presiden itu menuntun negeri ini. Kendati Pak Jokowi itu tidak banyak berharap, tetapi dia sendiri harus punya inisiatif untuk membekali dengan pengetahuan, membekali dengan konsep tuh, supaya terlihat bahwa membandingkan wakil presiden misalnya Muhammad Hatta, Tri Sutrisno, apalagi Sultan Hamengkubuwono yang semua mereka itu diingat sebagai wakil presiden yang bermutu kan. Itu yang ingin kita lihat sebetulnya. Jadi semua hal yang ingin kita bayangkan akhirnya batal setelah beredar video-video ini. Dan itu akan jadi pelajaran untuk menilai apakah kualitas kepresidenan hari ini, termasuk di dalamnya kepresidenan artinya kabinet di situ, notice bahwa ada hal yang tidak mungkin kita tutupi lagi, itu kapasitas dari wakil presiden. Jadi sebetulnya kalau Pak Wapres mengerti apa yang sedang dianalisis oleh netizen, tentu dia mulai paham bahwa ada hal yang dituntut lebih dari situ. Tapi sekaligus mungkin publik menganggap ya kami tuntut lebih juga, ya udah segitu batasnya kan. Jadi masa lalunya tetap akan dibicarakan melalui, sekarang mulai banyak lagi yang mempersoalkan jejak pendidikan dari Pak Gibran, lalu Fufu-Fafa tetap ada di dalam sorotan publik. Nah, kita selalu melihat bagaimana sebetulnya negeri ini hendak mempamerkan pada dunia satu perbandingan yang timpang antara mereka yang elite hari ini dan elite di zaman Orde Baru misalnya, yang ya pasti pinter-pinter karena teknokratisnya jalan, kendati politiknya otoriter. Apalagi di zaman demokrasi parlementer, di mana semua menteri itu berpikir, semua menteri itu terlibat di dalam kekuatan gagasan tuh. Dan bahkan Bung Hatta mengatakan bahwa menteri kabinet itu adalah otonom karena dia harus mengucapkan pikiran atas dasar kapasitasnya, bukan sekedar menerima perintah dalam sidang kabinet. Jadi soal-soal inilah yang memungkinkan kita mulai was-was bahwa Indonesia sebetulnya sangat kekurangan kaum yang berpikir. Standar intelektual Gibran